Oke. Jadi yang perlu kita perhatikan apa? Kalau yang kemarin kan persamaan Diophantine kemarin bisa disebut juga persamaan Diophantine linier ya. Bentuknya kan AX plus BY sama dengan C gitu ya. Nah, kalau di sini apa? Kalau di sini sama sih apa? Mungkin kita terus kesamaannya dulu ya, kesamaannya dengan persamaan Diophantine linier ya. Sama-sama memuat dua variabel ya. Memuat dua variabel. Ya, jadi ini kalian kalau kalian bingung dengan ini, kalian baca aja bahwa ini adalah persamaan dua variabel dalam X dan Y ya. Ingat persamaan Diophantine apa? Kan persamaan yang meminta solusi bulat kan. Jadi kalau persamaan ini memiliki solusi bulat ya, dan dapat dipandang sebagai persamaan kuadrat, berarti apa? Berarti ini nanti bisa dipandang entah dalam X, entah dalam Y ya. Bergantung cara pandang kita nanti ya. Ingat kembali, apa persamaan kuadrat itu? Persamaan berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Ya. Berarti apa? Kalau saya tuliskan begini, berarti nanti saya pandang fxy sama dengan 0 itu sebagai persamaan kuadrat dalam X. Atau bisa mungkin kita pandang nanti sebagai dengan A-nya tidak 0 tentunya ya. Terus apa? AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Bisa saja dipandang dalam Y ya. Kan ini ada dua variabel kan? Entah dalam X, entah dalam Y. Jadi ada persamaan memuat dua variabel. Jadi nanti kalau dia bisa dipandang persamaan kuadrat, artinya kita bisa milih entah nanti yang mana yang cocok gitu. Bisa dipandang sebagai persamaan kuadrat dalam X atau dalam Y. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, karena ya Ainul yakin bilang bisa, coba berikan saya contoh persamaan Diophantine bentuk kuadrat. Oke, yang seperti apa itu? Bisa memberikan contohnya? Ya, gimana, Gen? Gimana? Nah, katanya ngerti kok, diminta contoh kok bingung. Atau gini ya, Pak, untuk permasalahan kelompok 7 yang saya upload hari ini, apakah itu merupakan persamaan Diophantine bentuk kuadrat? Nah, oke. Nah, saya tanya gitu aja ya. Jadi apa soalnya? X kuadrat Y min 1 ditambah Y kuadrat X min 1 sama dengan 1. Pertanyaan adalah, apakah ini adalah persamaan Diophantine bentuk kuadrat? Oke, apa jawabannya? Iya, Pak. Oke, iya. Kenapa ya? Nah, siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Fajar? Kenapa ya? Karena
sama dengan soal waktu di kelompok 7 itu, Pak. Iya kan pertanyaan saya ambil soal di kelompok 7 kan. Oke, kamu kelompok berapa, Jar? Kelompok 7, Pak. Oke, berarti ini masalahmu kan ya. Pertanyaannya saya sekarang adalah apakah permasalahanmu ini bisa dikatakan sebagai persamaan Diophantine bentuk kuadrat? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, kenapa? Jelaskan apa? Soalnya kan meminta solusi bulat kan. Oke, berarti meminta solusi bulat. Oke. Terus kemarin kan tak ada kan solusi bulatnya. Oke, berarti ya persamaan Diophantine kan. Sekarang apakah ini dia persamaan Diophantine bentuk kuadrat? Jadi apa? Ada 3 hal kan yang perlu kita ini kan kita selidiki kan. Yang pertama apa? Dia harus apa? Memuat 2 variabel ya. Memuat 2 variabel. Memuat 2 variabel enggak ini? Iya, Pak. Ya ya, X dan Y. Oke. Dan Y. Terus apakah dapat dipandang apa? Dapat dipandang sebagai persamaan kuadrat? Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga apakah bersolusi bulat kan itu kan. Oke, bersolusi bulat. Nah, kalau ini apa? Sudah terjawab apa di videonya Fajar itu ya bahwa dia kan punya solusi bulat kan. Oke, nah sekarang berarti tinggal yang ini. Apakah ini bisa saya pandang sebagai persamaan kuadrat? Kalau iya, dipandang gimana cara pandangnya kan begitu. Gimana? Bisa dipandang persamaan kuadrat nggak? Bisa dipandang sebagai persamaan kuadrat. Itu artinya bisa dituliskan begini ya. Atau begini kan begitu. Bisa nggak kalian tuliskan begini ya? Gimana? Bisa? Kalau bisa ya udah, berarti kan tinggal satu syarat lagi kan. Kalau nggak bisa ya udah berarti bukan persamaan Diophantine bentuk kuadrat. Gimana Jar? Bisa Jar? Atau yang lain? Bisa, Pak. Oke. Dipandang sebagai apa berarti? Persamaan kuadrat ya, Pak. Iya mana? Kan saya belum melihat persamaan kuadrat di situ. Persamaan kuadrat itu harus berbentuk begini kan? Oke. Loh, katanya bisa. Kok saya minta bentuk kuadratnya kok kok lama sekali? Mungkin dari teman-teman kelompok saya bisa menjawab, Pak, Saudara Parzelma. Gimana yang lain? Mungkin A-nya itu Y-1 ya. Berbentuk yang E kuadrat.
Oke, gimana Jar? Atau yang lain gimana? Katanya bisa. Apa persamaan kuadratnya? Apa persamaan kuadrat yang kalian lihat ya? Gimana Kin? Saya lain yang mau mencoba? Gimana? Kan AX kuadratnya itu Y min 1 E kuadrat ya. Kalau Ya. di Terus? dan BX-nya itu Y kuadrat kali X. Dan C-nya itu min Y kuadrat min 1. Oke, berarti ini kan bisa kita pandang gimana? Bisa saya pandang sebagai Y min 1 kali X kuadrat plus Y kuadrat X min Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, ya berarti kita dapatkan apa? Ini A-nya ya. Ini A kita, ini B kita, dan ini C kita ya. Nah, bagaimana yang lain bisa dipahami? Berarti apa? Kalau seperti ini berarti saya pandang sebagai persamaan kuadrat dalam X ya. Sekarang kalau bisa nggak ini dipandang sebagai persamaan kuadrat dalam Y? Bisa nggak saya pandang sebagai persamaan kuadrat dalam Y? Ya Bisa. tinggal dicek ya, ternyata bisa juga kan, berarti apa ini? X min 1 Y kuadrat plus X kuadrat Y min X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ya. Tapi tidak selamanya bisa dipandang kedua-duanya ya. Salah satunya aja cukup ya, berarti kalau di sini ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi sebelum menggunakan teknik ini nanti kalian harus bisa memastikan bahwa persamaan Diophantine Anda itu bentuk kuadrat. Aku. Kamu pernah cerita nih? Oke, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita Kanjeng lanjutkan. Nabi pernah meminta seorang wanita, tapi sama wanita itu ditolak waktu mudanya. Wanita itu waktu mudanya bermain sama Kanjeng Nabi, jadi Kanjeng Nabi itu yang suka dari kecil. Dari kecil menyukai wanita itu, pas sama Kanjeng Nabi ditolak. Pas dengan wanita itu menikah, diminta sama siapa gitu yang namanya cowok, pas dia jadi janda sama Kanjeng Nabi diminta lagi. Pas ditolak lagi. Lah jadi cinta pertamanya Kanjeng Nabi katanya bukan Siti Khadijah. Loh. Dongeng, Bu. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak. Oke, kalau tidak ada tanggapan saya anggap sudah mengerti semua. Oke, jadi kalian harus bisa memastikan persamaan yang kalian punya itu bentuk kuadrat atau bukan ya. Kalau bentuk kuadrat maka solusinya adalah kita bisa melakukan salah satu dari dua ini ya. Oke, jadi makanya jika fx persamaan fx, y sama dengan 0 itu merupakan persamaan Diophantine bentuk kuadrat,
katakanlah bisa saya pandang sebagai persamaan kuadrat dalam X gitu. Maka ada dua hal yang mungkin kita lakukan ya. Yaitu apa? Kita misalkan diskriminannya itu adalah suatu kuadrat sempurna ya untuk suatu bilangan asli D kecil, atau diskriminannya itu lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi ada dua pilihan ini. Nah, jadi yang pertama apa? Dia bisa saya pandang sebagai persamaan kuadrat, bisa saya pandang sebagai bentuk kuadrat atau kuadrat sempurna dari suatu bilangan asli, atau diskriminannya itu adalah lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita pandang sebagai ini kuadrat sempurna? Kalau memenuhi salah satu dari dua ini ya. Yang pertama apa? Kalau A dan C-nya konstan ya. Nah, tapi jarang kita menemukan masalah itu A dan C-nya konstan ya. Nah, yang kedua adalah kalau ini tidak terpenuhi, cek lagi yang kedua ya. Yang kedua adalah diskriminannya bisa saya pandang sebagai apa? Fungsi dalam Y yang dikuadratkan plus minus K ya, dengan K-nya bulat dan fungsi dalam Y-nya tadi itu kan Y-nya tadi bulat kan. Dia adalah fungsi dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Nah, jadi kalau tidak terpenuhi pertama, cek apakah terpenuhi yang kedua. Ya. Kalau tidak, dicek. Kalau dua-duanya ini tidak terpenuhi, pasti kita akan pakai yang opsi kedua. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Jika kita bertemu persamaan Diophantine bentuk kuadrat, maka kita punya dua hal yang perlu kita pilih ya. Oke, pilih. Yang pertama apa? Memisalkan diskriminannya itu sebagai suatu kuadrat sempurna, atau diskriminannya itu besar sama dengan 0 ya. Nah, kapan kita memisalkan sebagai kuadrat sempurna? Kalau salah satu dari dua ini terpenuhi ya. Yang pertama apa? Salah satunya aja ya, cukup salah satunya aja. A dan C-nya konstan. Yang kedua apa? Diskriminannya bisa saya pandang sebagai fungsi dalam Y yang dikuadratkan plus minus K ya. K-nya bulat. Nah, fungsi dalam Y-nya tadi itu fungsi dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi ini strateginya nanti ya. Bagaimana bisa kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada tanggapan. Bapak, untuk materi ini nanti ada kan Pak di YouTube-nya sampean? Enggak, saya nggak sempat ini, belum sempat upload. Enggak, soalnya mau dipelajari lagi nanti. Oke. Nanti saya coba ya. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, misal saya punya contoh ini, contoh yang pertama. Jumlah kuadrat semua bilangan asli K yang menyebabkan nilai akar dari K kuadrat min 19 K sama dengan 19 ini merupakan bilangan bulat adalah ya. Oke, nah sekarang ini kan jadi kalau ada pernyataan dalam masalah matematika itu kita perlu menjadikannya sebuah persamaan dulu kan. Ini kan sebuah kata-kata kan yang mengatakan akar K kuadrat min 19K plus 99 itu bulat ya. Oke. Kan kita tidak mungkin menyelesaikan masalah kita hanya dengan kata-kata ya. Oke, berarti apa ini persamaan yang muncul dari sini? Berarti apa ini? Akar K kuadrat min 19K plus 99. Oke, kita katakan itu sama dengan L ya. Nah, dimana L-nya adalah apakah L-nya bulat atau pasti asli?
L-nya asli ya. Ingat, nilai akar itu selalu positif ya. Ya, jadi L-nya asli. Berarti kita sudah dapat persamaan kita ya. Berarti apa? Bisa saya kuadratkan kedua ruas. Kalau saya kuadratkan kedua ruas, saya dapat apa? Saya dapat K kuadrat min 19K plus 99 sama dengan L kuadrat. Oke, pertanyaan saya, apakah ini sudah menjadi persamaan bentuk kuadrat ya, persamaan Diophantine bentuk kuadrat? K-nya bulat ya. K-nya asli, L-nya asli. Oke, berarti dia meminta solusi bilangan asli ya. Oke, berarti persamaan Diophantine ya. Apakah dua variabel? Memuat dua variabel? Oh iya ya, K dan L ya. Sekarang apa bisa saya pandang sebagai persamaan kuadrat? Bisa saya pandang persamaan kuadrat? Belum. Belum. Jadi biar bisa gimana saya tuliskan K kuadrat min 19K plus 99 min L kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat kita ya. Nah, setelah ini apa? Setelah ketemu persamaan kuadratnya kita cek ya. Kita cek apa diskriminannya ya. Kita cek apa diskriminannya dari ini ya. Atau cek yang pertama apa? Cek yang pertama perhatikan apakah K dan L-nya itu apa? Apakah A dan C-nya itu bulat kan gitu tadi ya. Apa konstan ya. A-nya 1 ya, A-nya 1 ya. C-nya ini C-nya ya. Dan itu tidak konstan ya karena bergantung pada nilai L ya. Berarti apa? Kondisi pertama belum terpenuhi ya. Berarti karena belum terpenuhi, berarti kita perlu lihat diskriminannya seperti apa ya. Diskriminannya berarti apa ini? Min 19 kuadrat min 4 kali A kali C ya, berarti 99 min L kuadrat. Berarti ini sama dengan berapa? 361 dikurang berapa ini? 396 tambah 4L kuadrat. Oke, sama dengan apa ini? 4L kuadrat min 35 ya. Nah, pertanyaan sekarang apakah bisa saya pandang diskriminannya sebagai ini ya? Nah, bisa nggak? Bisa ya dengan saya pandang sebagai apa? 2L kuadrat min 35 ya. Berarti apa? G kita adalah atau GL kita ya. Di sini GL berarti ya. GL kita adalah 2L ya. Oke. Dan 2L itu pasti bulat kan? Untuk L yang bulat kan. Oke, berarti ini terpenuhi ya. G-nya apa? G-nya dari bilangan bulat ya ke bilangan bulat. Oke, berarti ini memenuhi kondisi pertama ya. Artinya apa? Artinya solusinya adalah tinggal menuliskan apa? Diskriminannya itu adalah kuadrat sempurna untuk D kecil suatu bilangan asli. Berarti saya punya apa? 2L kuadrat min 35 sama dengan D kuadrat. Berarti ini saya punya 2L kuadrat min D kuadrat sama dengan 35. Berarti ini saya bisa faktorkan ya. Berarti 2L plus D kali 2L min D sama dengan 35. Oke, karena ini bulat ya. Ini bulat kan. Ini juga bulat ya. Ya udah, berarti ini faktor dari 35 kan. Berarti apa? Kemungkinannya apa aja berarti? 2L plus D itu, dan keduanya asli kan, berarti apa? Faktor-faktor aslinya aja ya. Berarti ini bisa apa? Ini bisa 35, 2L min D-nya itu 1 ya. Atau ini 7, ini 5. Dan tidak ada lagi yang lain kan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita bisa mencari D-nya atau L-nya bergantung kita maunya yang mana ya. Berarti nanti kalau nyari L-nya nanti substitusi lagi ke ini ya. Kalau cari D-nya berarti langsung mainkan apa? K12 itu apa? Ingat adalah min B plus minus akar D per 2A kan gitu kan. Berarti sama dengan apa? Min B plus minus D-nya kan D kecil kuadrat, berarti apa? Plus minus D per 2A ya. Jadi bisa pakai ini ya.
Nah, terserah kalian mau pakai yang mana yang kalian suka nanti. Nah, kita pakai yang D aja biar karena ini rumusnya sudah gampang kan, substitusi ke sini kan nanti. Berarti apa? Saya kurangi ya, berarti saya dapat 2D sama dengan 34. Ini berarti 2, berarti D-nya bisa 17 dan 1. Berarti apa ini? K-nya itu adalah, ingat apa B-nya apa B-nya? B-nya kan min 19, berarti min B-nya adalah 19. Ini 19, oke. Berarti kita punya case pertama, untuk D-nya sama dengan 17, maka apa? K-nya sama dengan 19 plus minus 17 per 2. Berarti apa? K-nya bisa 1 atau K-nya 18. Terus yang kedua, kalau D-nya 1, maka K-nya sama dengan 19 plus minus 1 per 2, berarti K-nya bisa 10 atau K-nya bisa 9 ya. Oke, jadi ini semua nilai K yang memenuhi. Tapi yang ditanyakan jumlah kuadrat ya, berarti jawabannya adalah ya dijumlah dikuadratkan lalu dijumlah ya. Semua nilai K yang memenuhi. Berarti apa? Berarti jawabannya adalah 1 kuadrat 9 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 18 kuadrat. Ya tinggal dihitung ya dan kita selesai. Oke, silakan ditulis yang nggak perlu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau ada tanggapan silakan. Oh, nah ini kalau kita cari D-nya ya. Kalau cari L-nya gimana? 2L plus D itu bisa 35 sama 7. 2L min D bisa terus 1 sama 5 ya. Berarti apa saya tambahkan ya. Berarti ini 4L sama dengan 36 atau 12. Berarti L-nya bisa 9 atau 3 ya. Jadi yang pertama apa? Saat L-nya 9, maka kita substitusi ke persamaan kuadratnya ya. Berarti bakal kuadrat min 19K plus 99 min L kuadrat. Berarti min 9 kuadrat sama dengan 0. Berarti berapa ini? K kuadrat min 19K. 99 kurang 81 ya. Sama, plus 18 ya sama dengan 0. Oke. Nah, berarti apa? Cari dua bilangan kalau dijumlah min 19 dikali 18. Ya, berarti ini K min 18, K min 1 ya. Berarti K min 18-nya 0 atau K min 1-nya yang 0, berarti K-nya 18 atau K-nya 1 ya. Terus kalau L-nya 3 berarti apa? K kuadrat min 19K plus 99 min 3 kuadrat sama dengan 0, berarti K kuadrat min 19K plus 90 sama 0, berarti cari dua bilangan di jumlah min 19 dikali 90. Ya, min 10 sama min 9 ya. Akhirnya kita dapat apa? K-nya 10 atau K-nya 9. Ya, sama aja kan? Oke, jadi nanti kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka ya. Cari K-nya atau cari L-nya ya. Ya. Bu ini masih ngajar kayaknya. Ini lagi ngajar juga Bu Siska ke prodinya. Kebagian
Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bapak, di contoh tadi yang 19K itu dapat dari mana, Pak? Hah? Di contoh tadi, Hmm? L berapa itu? L9 itu kan ada 19K itu ya. Dapat dari mana itu? Nah, ini dari soalnya. Oh, Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Ke contoh yang kedua. Oke. Oke, pertanyaannya masih sama ya. Apakah ini apa? Bisa saya katakan sebagai persamaan Diophantine bentuk kuadrat? Ini Pak. Jadi Pak, harus apa? Harus 3 kan yang terpenuhi ya. Melibatkan 2 variabel. Yang melibatkan 2 variabel enggak ini? Halo? Mana ini? Kok nggak ada? Kok nggak ada tanggapan? Ini kawan Ya, bagian bahasa Inggris. Ya, Pak. Oke. Terus seperti yang pertama terpenuhi ya. Oke, meminta solusi bulat. Oh iya ya. Terus bisa dipandang sebagai persamaan kuadrat. Bisa kayaknya. Oke, bisa. Oke, mau dipandang sebagai apa ini berarti? M bisa, N bisa kayaknya. Oke, ya udah pilih. Kalau bisa semua pilih ya. Kalau dalam apa? Dalam M? Kalau dalam M berarti apa? M kuadrat terus M kuadrat plus min 4M min 4M plus N kuadrat kuadrat plus 3
min 4n plus 3 gitu ya. N plus 3. Sama dengan 0 ya. Oke. Berarti kita dapat apa? Kita dapat apa? A-nya 1 gitu ya. A-nya 1, B-nya negatif 4 ya. Dan C-nya ini semua ya. Oke. Berarti apa? A-nya konstan, C-nya nggak konstan ya. Berarti kita perlu cek diskriminannya ya. Apa diskriminannya? Berarti min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali C ya. Apa ini? C-nya adalah n kuadrat min 4n plus 3 ya. Jadi sama dengan apa ini? 16. Oke, 16 dikurangi 4 Oke. n kuadrat 4 plus n 16 kuadrat n plus 16n min 12. min 12. Gitu ya. Oke, sama dengan min 4n kuadrat plus 16n plus 4. Oke. Terus apakah memenuhi kondisi kedua untuk bisa dipandang sebagai persamaan kuadrat? Gimana? Memenuhi kondisi yang kedua? Memenuhi kondisi yang kedua tidak? Enggak kayaknya. Enggak, kayaknya iya. Gimana? Oke, berarti apa? Kalau kita paksa berbentuk seperti yang kedua itu berarti apa ini? Bisa saya tuliskan apa? Nah, ini 4 min 4n kuadrat ya. Oke, kalau kita lihat di sini kan apa? Oke, harus ini ya. Ini harus kuadrat gitu ya. Berarti apa? Fungsi dalam y-nya itu harus apa? Koefisien dari x apa? Koefisien dari apa? Pangkat tertingginya harus positif kan begitu ya. Karena dia dikuadratkan ya. Sedangkan di sini saya lihat apa? Ini pangkat tertingginya negatif ya. Berarti kan nggak bisa ya. Bisa dipahami maksud saya? Atau kalau dipaksa ini akan jadi apa? Bisa dipandang kuadrat tapi nanti hasilnya kan gini ya. Ya. Hasilnya gimana? Wah, bentar. Jadi maunya ini bentuk kuadrat. Berarti harusnya gimana ini? Kenapa saya hapus ya? Min 4n kuadrat
plus 16N plus 4 ya. Jadi kan maunya muncul bentuk kuadrat kan. Biar muncul gimana? Berarti ini saya jadikan min berapa ini? Min 20 gitu ya. Ini harus jadi min 16 kan. Jadi ini harus sama terus kan. 4N kuadrat plus 16N min 16 berarti ini plus 20. Berarti ini saya tuliskan apa ini? Min 4-nya saya tarik. Min 4-nya saya tarik berarti ini kan jadi apa ini? N kuadrat min 4N plus 4 plus 20 berarti ini jadi apa? Min 4 kali N min 4 kuadrat plus 20. Berarti kan ini kan yang ini kan yang ini harus ini kan. Ini harus apa? GN kuadrat gitu ya. Dan itu nggak mungkin kan karena bilangnya kan bentuk kuadrat berarti nggak mungkin negatif kan. Bisa dipahami maksud saya? Jadi ini yang bikin masalah yang ini ya. Ini sudah bentuk kuadrat ya. 4 itu ya 2 kuadrat kan. Tapi yang bermasalah adalah negatifnya di sini. Oke, ini 2 kuadrat. Oke. Tapi yang bikin masalah adalah negatifnya. Berarti nggak bisa ya saya pandang sebagai bentuk yang kedua ya. Kalau di sini apa? GY kuadrat plus minus K ya. K-nya sudah bulat, berarti ini K-nya sudah bulat ya. K-nya 20 kan. Bagaimana bisa dipahami? Oke, berarti karena tidak bisa, berarti kita pasti pakai versi yang kedua ya. Berarti apa? Berarti kita akan pakai diskriminannya besar sama dengan 0. Berarti apa yang perlu besar sama dengan 0 adalah ya ini tadi. Min 4N kuadrat plus 16N plus 4. Nah, besar sama dengan 0. Berarti ini apa? Saya bagi kedua ruas dengan negatif 4 ya. Berarti ini N kuadrat negatif 4N negatif 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, perhatikan kita punya pertidaksamaan kuadrat ya. Ingat pertidaksamaan kuadrat itu kalau apa tandanya kurang dari sama dengan maka apa? Nilainya itu apa? Terkurung di antara kedua akar-akarnya kan. Oke, apa akar-akar dari ini? Yaitu apa? 2 plus akar 3 sama 2 min akar 3. Berarti ini 2 plus akar 3, ini 2 min akar 3. Oke, bisa dipahami? Berarti kita perlu estimasi ini ya. Ini berapa ini? Ya, ini akar 3 itu 1 koma ya. Berarti ini ya 3 koma kan itu ya. Berarti ini berapa ini? Berarti ini adalah 0 koma ya. Oke, dari situ saya dapat apa? Nilai N-nya. Ingat N-nya bilangan bulat kan? Jadi bilangan bulat apa saja yang ada di antara 0, dan 3, itu cuma bisa 1, 2, dan 3. Berarti kita punya N yang penuh itu ada 3. Nanti kita bagi kasus ya. Oke. Kasus yang pertama apa? N-nya 1. Kalau N-nya 1, berarti saya punya apa? Kita substitusi ke persamaan kuadrat yang terakhir ini. Berarti apa? M kuadrat min 4M. Kalau 1 berarti berapa ini? 0 ya. Ya udah sama dengan 0, berarti M ini kelihatan M-nya 0 atau M-nya 4. Jadi di sini apa? 0,1 dan 4,1 solusi. Terus N-nya sama dengan 2. Maka saya dapat apa? M kuadrat min 4M
N-nya 2 berarti ini 4. Berarti 7 berarti min 1 ya, sama dengan 0. Jelas ini tidak punya solusi bulat ya. Terus yang ketiga N-nya 3. Jadi berapa kalau M-nya 3? N-nya 3 berarti M kuadrat min 4M. Apa? 0 ya. Kan 9 min 12 tambah 3 ya. Oke, sama dengan 0 berarti M-nya 0 atau M-nya ini. Atau M-nya 4 ya. Berarti kita punya solusi apa? 0,3 dan 4,3 ya. Bagaimana bisa dipahami? Silakan ditulis dulu yang nggak perlu. Oh bentar, saya salah ini ya. Ini bukan akar 3 ya, tapi akar 5 ya. Wah, berarti estimasinya salah juga ini ya. Berarti ini berapa ini? Berarti ini bukan 3 koma ya, tapi 4 koma ya. Terus ini bukan 0 koma, tapi min 0 koma ya. Berarti N yang memenuhi bukan cuma ini saja ya. Tapi masih bisa apa saja? N-nya 0, 1, 2, 3, dan 4. Oh, berarti ini kurang ya, kurang N sama dengan 0 ya. Nanti dicek sendiri ya kalau N-nya 0 gimana. Dan kalau N-nya 4 gimana. Kan sama aja kan. Kalau N-nya 0 berarti nanti apa? Dapat apa solusinya? Dapat ya. Yaitu 3 dan 1 ya. 3 dan 1 ya. Berarti apa? 3, 0 dan 1, 0 solusi ya. Kalau N-nya 4 berarti dapat apa? Sama ya. Iya. Berarti apa? Sama apa? Sama dengan persamaan kuadrat yang pertama M sama ya. dengan 3 dan M sama Ya, dengan berarti apa? 3, 4 dan 1, 4 solusi. Jadi semua solusinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 solusi. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.